Ya, pemirsa masih di iNews Jabar. Ini dari beberapa peristiwa juga yang terjadi pada tahun 2023 ini, saya juga menyoroti ada peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nih, ada sekitar 1.932 laporan, Kang, selama tahun 2023 ini. Cukup wah juga nih kalau dari angkanya. Ya, gimana komentar Kang Baba dulu? Oke. Ini Kang, ini memang dari 2019 sampai 2023 ini terjadi peningkatan ya, khususnya di Jawa Barat kasus kekerasan perempuan dan anak gitu. Ini ada beberapa tipe yang dikategorikan dan paling tinggi menurut Simfoni PPA, Kementerian Data Simfoni PPA dari Kementerian Perlindungan Anak Perempuan itu kasus kekerasan seksual nih, yang tinggi di Jawa Barat. Ya artinya ini akan meningkat dan sebenarnya Jawa Barat itu sudah tersorot waktu kasus Heri Wirawan ya, kasus pencabulan ya, kan ada tindakan kekerasan seksual di situ di 2022. Cuman ya itu tadi langkah pencegahan sebenarnya sudah dilakukan mungkin ya, tapi dari tahun ke tahun dan bahkan di 2003 ini terus terjadi gitu ya. Dan yang terbaru adalah kasus anak SD di Bandung kelas 6 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual juga, bahkan korban perdagangan orang oleh pemuda di Bandung. Ya ini jadi sorotan tajam juga ya, publik juga menyoroti gitu. Bahwa ini anak SD loh, anak SD yang kemudian menjadi korban pemerkosaan gitu ya, kemudian juga dijual gitu ya ke pria hidung belang, dan pelakunya sudah ditangkap sama Polrestabes Bandung. Artinya balik lagi Kang, di ranah digital juga ini peran orang tua ya, peran orang tua juga mesti mengawal anak-anaknya gitu, karena dari yang kasus terbaru di Desember ini di Bandung itu, anak SD itu ya awalnya mengenal prianya itu dari media sosial. Ya artinya ini pasti dijaga oleh semua pihak, dari lingkungan keluarga, bahkan dari guru, soal coba berpositif internet lah gitu. Ini artinya perlu ada peran-peran orang tua, guru dan semua pihak, dan juga polisi juga jangan tutup mata ketika ini sebenarnya kasus-kasus kejahatan seksual yang melibatkan anak gitu, baik itu korban ataupun pelakunya sebenarnya ini ada di sekitar kita gitu. Dan itu juga mesti yang dijaga, itu juga yang mesti ditindak itu, dan mesti ada aturan tegas itu. Sekarang tuh kan berdiri Kang penyewaan penyewaan tempat menginap harian, dan itu menjadi di situ yang menjadi peluang terjadinya tindak pidana di situ. Begitu Kang. Ya, kalau menurut Kang Satria sendiri, sebetulnya ini peningkatan jumlah yang melapor ini apakah memang karena laporannya bertambah ya meningkat, atau memang betul peristiwanya juga bertambah? Peristiwanya bertambah, laporannya bertambah, dan juga karena ada medsos ya. Kalau dulu mungkin juga terjadi, tapi karena belum terlalu digital, jadi kita biasa-biasa aja menanggapinya. Kasus itu tidak banyak. Sekarang dengan makin medsos gampang diakses, anak-anak sekarang sudah memegang HP, udah digital natif dari sejak SD ya. Ruang-ruang itu masuk sangat dini sejak SD. Kemarin baru juga laporan di kepolisian di Kota Bandung, anak SMP. Jadi dia pertemuannya adalah di medsos juga. Akhirnya dengan seorang pemuda lah dari sebuah ormas gitu ya. Dibawa pergi berapa hari, pulang-pulang infonya juga sudah melakukan seperti itu ya. Dan kekhawatirannya adalah, ini masih dalam proses penyidikan, kekhawatirannya adalah si anak ini juga dijual ke teman-temannya juga. Dan memang tadi benar kata Pak Baban, di Kota Bandung ada itu beberapa zona-zona merah, titik-titik merah yang menjadi menjadi tempat eksekusi mungkin ya, transaksi gitu ya, melakukan hal-hal seperti itu. Itu yang menjadi keprihatinan kita semua. Dan mereka, ini juga dalam sebuah wawancara, saya pernah ada wawancara, jadi ada kecenderungan anak-anak muda sekarang juga karena kebutuhan lifestyle mungkin ya, lifestyle, HP-nya apa, mereka
dalam tanda kutip menjual diri dengan harga yang murah. Itu udah di tingkat SMP juga sudah melakukan seperti itu. Itu yang menjadi prihatin, itu menjadi PR kita bersama sebenarnya, tidak hanya dari orang tua, tapi kita sebagai media juga memberi edukasi ya kepada anak-anak itu seperti itu. Ya. Soalnya banyak juga bahwa tadi itu nggak hanya yang paling tinggi memang kekerasan seksual ya, data dari Simponi PPA itu, kemudian ada kekerasan psikis gitu, terus juga ada tadi ya trafficking gitu, dan juga pelakunya juga Kang itu juga ada di lingkungan rumah paling dekat, kemudian teman dan orang yang dikenal lah ya biasanya ya. Begitu, dan tadi itu ya bahwa juga mesti ada langkah-langkah cepat gitu, dan langkah-langkah solusi yang terdekat mungkin, dan ya ada beberapa aplikasi yang mungkin ya sudah tahu sendiri gitu, di situ ada transaksi seksual ini semestinya yang mesti diawasi, ya kalau misalnya diawasi dan kalau nggak pun misalnya diblokir lah sebenarnya ya. Betul. Ya karena tidak dipungkiri sudah bukan jadi rahasia umum gitu bahwa transaksi sekarang tuh ya transaksi seks terutama gitu itu dilakukan di jagat maya ini, dan ya yang anak SD itu kan akhirnya kayak gitu. Dan sebenarnya dilema juga bagi kami di media ini, awalnya kan itu informasi orang hilang gitu. Ketika informasi orang hilang akhirnya berubah. Nah, informasi hilang itu ya mau nggak mau kita sebutkan nama karena awalnya betul. itu adalah orang hilang. Tapi ketika sudah ini ada tindak tadi ada kekerasan seksual, jadi perdagangan orang, terutama kekerasan seksual, ya akhirnya mau nggak mau dari kebijakan redaksi sendiri akhirnya kita turunkan foto dan kemudian kita ganti nama. Memang dari sisi etika pers nggak boleh. Betul. Ya, betul. Awalnya juga rata-rata gitu, laporan orang hilang ternyata gitu ya. Berubah. Di bawah. Sementara ini sudah diupload, sudah tayang, sudah terbit ya. Dan yang mungkin yang mendesak juga sebenarnya kalau di kalangan anak-anak sekarang sih perundungan ya, bully itu kan sebenarnya sudah sangat krusial untuk segera ditangani. Makin kesini juga kalau kita lihat di medsos seperti udah hal yang biasa ya, memukuli temannya sendiri, membuli, itu kan asa kumaha gitu ya kita sebagai orang tua yang melihat seperti itu. Oh ya. Dan terjadi beberapa daerah juga Kang bahwa tadi itu ya tadi soal kasus kekerasan melibatkan anak, dan juga di beberapa daerah di Jawa Barat itu juga kayak di Sukabumi, di mana Cianjur, mereka untuk perang pun janjiannya di medsos dulu gitu, atau misalnya dimulai dari konflik di medsos gitu, kemudian dia tawuran atau apa gitu. Kan udah ada kejadian ya di beberapa di wilayah di Jawa Barat gitu. Dan dari situ kan ada korban jiwa akhirnya gitu. Oke, Kang Baban, Kang Satria, kita tahan dulu. Setelah ini kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di iNews Jabar.